5. Jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Pada saat ini Mr. Kiki harap semuanya dalam kondisi yang sehat dan siap untuk belajar. Ya, sekarang kita akan belajar tematik yaitu IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Mr. Kiki harap semuanya menyiapkan buku pena 5D-nya. Ya. Buku pena 5D-nya, halaman dan buka halaman 12. Halaman 13. Ya, halaman 12 dan 13, halaman 13 sebenarnya ini halaman 13 di buku pena kalian. Jadi kita akan membahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi di halaman 13 sampai di halaman 15. Oke? Oke, jadi sambil Mr. Kiki menjelaskan, sambil kalian membaca ya. Pertama-tama yang akan Mr. Kiki jelaskan bahwa Indonesia, negara kita ini sangat kaya dan memiliki beragam atau berbagai macam, sangat banyak sumber daya alamnya di Indonesia, sehingga karena banyaknya sumber daya alam ini membuat setiap masyarakat memiliki berbagai macam kegiatan ekonomi juga ya, jenis-jenis kegiatan ekonominya berbeda-beda ya, karena dipengaruhi oleh sumber daya alam yang sangat melimpah. Oke, sekarang mari kita lihat ya jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat tersebut. Yang dimaksudkan dengan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat itu adalah misalnya jenis-jenis itu adalah seperti pekerjaan-pekerjaannya ya, nama-nama pekerjaannya ya, jenis-jenis pekerjaannya. Mari yang kita lihat, yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Oke, untuk jenis-jenis kegiatan ekonomi yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Mari kita lihat penjelasannya. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya ya. Jadi di Indonesia itu karena negara agraris ya, yang sebagian besar penduduknya adalah petani ya, ada jenis kegiatan ekonomi yang bernama pertanian dan perkebunan. Mengapa? Karena di Indonesia memiliki sangat banyak gunung berapi ya. Hal tersebut mengakibatkan tanah yang ada di Indonesia, sebagian besar di negara Indonesia tanahnya itu sangat subur ya, sehingga baik digunakan untuk bercocok tanam atau bertani dan juga untuk berkebun ya. Penjelasannya tadi adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya ya. Pengelolaan lahan itu maksudnya dengan cara lahan itu adalah tanah yang kita tanami, yang kita bajak. Kalau untuk pertanian kemudian ditanami ya. Kalau untuk perkebunan kita pupuk tanahnya agar subur ya. Itu yang ditanami oleh tanaman budidaya. Apa tanaman budidaya? Tanaman budidaya itu adalah segala macam tanaman yang ditanam dan menghasilkan ya, yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat ya. Mari kita lihat contoh tanaman budidaya. Yang pertama misalnya padi ya, ini di pertanian ya, ada padi ya. Kemudian jagung untuk perkebunan, coklat, sayur-sayuran ya, buah-buahan juga ya. Itu adalah beberapa contoh tanaman budidaya yang ditanam atau dibudidayakan ya untuk pertanian dan perkebunan. Cek. Oke, yang kedua jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang kedua adalah peternakan ya. Apa itu peternakan? Mari kita lihat di bukunya di halaman 14. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Ya, kalau yang pertanian dan perkebunan tadi adalah pembudidayaan tanaman. Kalau peternakan berarti pembudidayaan hewan. Tahu hewan? Hewan atau binatang ya. Jadi hewan ini dipelihara karena digunakan, sangat berguna untuk manusia. Apanya yang berguna? Tenaganya berguna, mungkin saja dagingnya berguna, telurnya berguna ya, dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia sebagai misalnya sebagai sumber protein hewani ya. Mari kita lihat tanaman apa saja hewan apa saja yang dibudidaya atau diternakan. Yang pertama ada ayam ya, ayam, bebek ya. Ayam dan bebek ini apanya yang digunakan, yang dimanfaatkan sehingga dibudidaya atau diternak oleh manusia? Tentu saja ada telurnya ya, ada dagingnya, bulunya bisa digunakan untuk permainan olahraga badminton ya. Kemudian sapi bisa dimanfaatkan dagingnya
ya. Kerbau juga di sebagian daerah dimakan ya. Tetapi kebanyakan umumnya sapi dan kerbau ini dimanfaatkan tenaganya ya untuk membajak sawah, menarik kereta atau gerobak ya. Dan sapi juga ingat kalau minum susu, ya susu sapi tentunya dimanfaatkan susunya sebagai sumber protein juga ya. Jadi kalau pertanian tadi adalah tanaman budidaya, kalau peternakan berarti hewan yang dipelihara untuk dimanfaatkan oleh manusia. Cek. Ya, yang ketiga kita lanjut, jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ketiga ada yang dinamakan perikanan ya. Mari kita baca di sini. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Ya, oke. Jadi kegiatan ekonomi perikanan ini tidak hanya ada dua ya. Dia pergi untuk menangkap ikan di laut ya ataupun di danau, dan yang kedua adalah dengan melakukan budidaya atau memelihara ikan ya. Kalau untuk peternakan tadi adalah budidaya hewan ya, hewan-hewan darat maksudnya. Kalau untuk pembudidayaan atau memelihara hewan-hewan air namanya adalah perikanan. Apa saja hewan air? Kalian pasti tahu ya. Oke. Sekarang untuk perikanan ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama perikanan darat dan juga ada perikanan laut. Maksudnya perikanan darat itu adalah memelihara ya hewan-hewan air, dalam hal ini ikan dan lain-lainnya yang dipelihara di darat ya. Berarti hewan-hewan air ini dipelihara seperti di kolam, di tambak ya. Mari kita lihat yang pertama, coba kalian baca di halaman 14. Perikanan air tawar itu adalah bagaimana manusia memelihara hewan air tawar, hewan air atau dalam hal ini ikan yang hidup di air tawar ya, seperti di sungai, di danau. Mari kita lihat di situ seperti ikan nila, contohnya gurame dan juga ikan lele. Kemudian yang kedua di perikanan darat, perikanan air payau. Apa itu maksudnya perikanan air payau? Adalah perikanan air yang air payau ini adalah campuran dari dua air, di mana bertemunya air tawar dan juga air asin ya, sehingga dinamakan air payau ya. Itu air payau, biasanya dia sering ada di muara, itu air payau ya. Contohnya misalnya perikanan air payau ini adalah udang dan cumi-cumi ya. Jadi itu udang dan cumi-cumi biasanya dibudidayakan di perikanan air payau. Selanjutnya yang bagian B, perikanan air laut. Ini perikanan darat sudah. Sekarang perikanan air laut ya. Jadi ini pembudidayaan atau memelihara ikan, atau bisa juga menangkap ikan di laut ya. Ikan-ikan apa saja yang bisa? Yang pertama ada kerapu, kemudian ada ikan tuna, ada cakalang, dan ada teri ya. Jadi mungkin masih ada yang lain ya untuk perikanan laut, karena ada berbagai macam atau berbagai jenis ikan-ikan yang hidup di laut ya. Cek. Jenis kegiatan ekonomi yang keempat ada yang namanya perhutanan ya. Kalian baca di halaman 14. Mister Kiki bacakan ya. Usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada begitu macam, sangat kayanya hutan yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa mengelola ya sumber daya hutan itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia ya. Misalnya bisa dilihat di sini, sudah tulis di papan, sumber daya alam yang dimanfaatkan misalnya kayu jati, damar, rotan dan lain-lain, bisa juga bambu ya dan lain-lain. Jadi sumber hutan ini ya, kayu-kayu ini bisa digunakan untuk membangun rumah ya, untuk membangun jembatan, bisa juga untuk membuat mebel ya dan lain-lain. Misalnya kalian bisa lihat kursi dari kayu, meja dari kayu, itu adalah hasil-hasil hutan yang diolah untuk digunakan bagi kepentingan manusia. Cek. Oke, untuk yang jenis kegiatan ekonomi yang kelima ada yang namanya pertambangan ya. Kita baca dulu apa penjelasannya. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi ya. Oke, jadi bahan-bahan tambang ini kita dapat dari perut bumi ya. Jadi harus digali ya. Misalnya kalian lihat kan, kalau kita mau mencari emas, yang digali apa? Digali ke dalam tanah emasnya. Minyak bumi juga seperti itu, batu-batuan juga. Oke. Sekarang untuk pertambangan ini terbagi menjadi 3 jenis. Mari kita lihat yang pertama, ada mineral logam,
Sumber daya alamnya berupa mineral logam, yang kedua berupa mineral non-logam, dan yang ketiga sumber energi. Mari kita bahas. Yang pertama, mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Ya, berbentuk biji ya mineral logam ini, dan bisa mengantarkan listrik. Ya, contohnya seperti emas, perak, aluminium, dan timah. Ini adalah mineral dalam bentuk logam. Ya, kemudian mineral non logam tidak bisa menghantarkan panas. Tidak bisa menghantarkan ya listrik dan panas. Contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Jadi untuk mineral non logam ini biasanya digunakan untuk pembangunan gedung ya, ataupun rumah ya. Untuk pasir, batu kapur, dan belerang. Belerang juga biasanya digunakan untuk kosmetik ya, untuk obat-obatan untuk penyakit kulit ya, pakai belerang. Kemudian sumber energi yang ketiga, biasanya itu adalah minyak bumi dan gas bumi. Untuk sumber energi ini kita baca dulu. Dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oke, misalnya minyak bumi dan gas bumi ataupun batu bara, ini adalah sumber energi. Misalnya minyak bumi digunakan untuk bahan bakar ya, misalnya untuk pertalite ya, apalagi bensin, minyak tanah, itu semuanya berasal dari minyak bumi. Dan minyak bumi juga bisa digunakan untuk kosmetik. Kemudian untuk gas bumi ya, kalian kalau memasak sering memakai LPG kan, gas LPG ya asalnya dari ini gas bumi itu ya. Jadi untuk materi kita hari ini, jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia ya, kalian sudah bisa lihat. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan, yang kedua ada peternakan, yang ketiga ada perikanan, yang keempat perhutanan, dan kelima ada pertambangan ya. Mister Kiki harap kalian bisa membacanya lagi dengan baik di halaman 13, 14, dan 15 di buku pena 5D ya. Dan sekian untuk materi kita di hari ini, pembelajaran kita di hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bye.